Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Miftahul Rafi. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil praktikum yang saya buat, program yang saya buat mengenai domain data science dengan judul perbandingan modeling antara random forest, ada BUS, KNN, logistic regression, dan menggunakan data indeks pembangunan manusia. Untuk latar belakangnya, Python adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membersihkan data, membuat visualisasi, dan membangun model oleh para data science saat ini. Bahasa pemrograman yang open source bisa ditafsirkan dan merupakan bahasa tingkat tinggi. Ini menunjukkan pendekatan yang lebih baik untuk pemrograman berorientasi objek. Python merupakan salah satu bahasa terbaik yang digunakan oleh ilmuwan data untuk berbagi proyek atau aplikasi ilmu data. Bahasa pemrograman ini juga menyediakan fungsionalitas yang diperlukan untuk menangani matematika, statika, dan fungsi ilmiah. Di Python juga memiliki beberapa model yang bisa langsung dipakai, apalagi yang bisa langsung dipakai. Apalagi untuk data science, contohnya Random Forest, ada BUS, KNN, Logistic, Regression. Eh, untuk rumusan masalah, bagaimana perbandingan untuk di setiap modelnya, dan bagaimana perbedaan di setiap akurasi dari modelnya. Untuk untuk variabel datanya, data yang saya gunakan memiliki 2196 data dengan kolom 5. Terdapat 4 variabel numerik dan 1 kategorikal dengan tidak ada kecacatan dalam data seperti data duplikat atau data kosong. Bisa dilihat dari program yang dengan output seperti ini. Untuk preprocessing data, struktur datanya, untuk harapan lama sekolah ada tipe data float, untuk pengeluaran per kapita ada tipe data integer, untuk rata lama sekolah ada tipe data float, dan usia harapan hidup ada tipe data float. Sedangkan IPM itu datanya objek. Untuk value pada data set IPM itu harapan lama sekolah ada 499, pengeluaran per kapita ada 1930, untuk rata lama sekolah ada 633, usia harapan hidup ada 1054, sedangkan IPM-nya ada 4 dengan tipe data integer. Untuk deskripsi data bisa dilihat di sini. Selanjutnya untuk menampilkan nilai dari variabel IPM. Di sini variabel IPM ada high, normal, very high, dan low. Menampilkan frekuensi data dari variabel IPM seperti yang tadi saya bacakan. Di sebelahnya ada visualisasinya. Saya menggunakan pie chart dan bar chart. Sini tampak terlihat dengan variabel normal, variabel IPM yang normal itu lebih tinggi dari semua variabel lainnya. Ada 51%-an. Untuk selanjutnya untuk testing data dan training. Pertama itu menghapuskan variabel IPM yang nantinya akan diinisialisasi sebagai variabel Y, X sama dengan data group, kita ganti dengan data Y. Untuk membagi data trainnya jadi 23%, 0,23 kalau yang saya pakai, dan sebesar 40, dan random state-nya itu sebesar 40-an, dan dimensi yang saya dapatkan di data train itu ada 1690, sedangkan di data testing itu ada 506. Untuk visualisasi selanjutnya ini ada sebelum normalisasi dan sesudah normalisasi. Oke, untuk selanjutnya ada ukuran kebaikan model yang dihasilkan. Model pertama yang saya pakai itu ada random forest. Seperti biasa kita impor modulnya dulu, random forest dengan kriterianya dengan estimatornya 15 buah 15 pohon. Untuk kriterianya itu pakai entropi.
kita testing datanya dan kita training datanya, dan hasil dari conversion matrixnya bisa terlihat di sini, dan akurasinya dia memiliki 99% untuk training setnya, dan testingnya ada 96%, ya. Dan akurasinya itu dia memiliki 4%. Untuk sebelah kirinya itu fitur paling penting dari model. Sini bisa terlihat pengeluaran per kapitanya dari fiturnya. Terus selanjutnya saya pakai model ada boots, seperti kayak tadi kita import dulu, ada boot klasifikasinya, klasifiernya, dan estimatornya. Sini saya pakai 100. Kita testing datanya, training dan testing datanya, dan conversion metricnya bisa terlihat di sini. Dan untuk akurasi dari training set dan testing setnya, untuk training setnya ada 75%, sedangkan testing setnya ada 74%. Untuk range-nya itu dia 1% untuk training dengan testingnya. Selanjutnya saya pakai model KNN. Model KNN ini lebih simpel sih, lebih simpel juga seperti kayak tadi saya juga sama. Kita juga pakai mengimport modul KNN-nya dan melatih modelnya. Setelah habis itu melakukan prediksi pada data training dan testingnya. Di sini bisa terlihat dari training akurasinya ada 84%-an dan testingnya ada 81%-an. Untuk conversion matrixnya seperti ini. Untuk yang terakhir, saya pakai model logistic regression. Biasa kita import juga seperti tadi. Kita buat variabelnya dan kita melatih datanya dan melakukan uji datanya dengan melihat akurasinya. Akurasi dari training setnya itu ada 73%, sedangkan testing datanya itu ada 77%. Untuk kesimpulannya, saya pakai dari akurasi ya, dari random forest, logistic regression, ada boost dan keahliannya. Gitu. Saya mengambil akurasinya dari akurasi training dan testing datanya. Yang di sini lebih dominan, lebih bagus itu diambil oleh random forest dengan rata-ratanya itu 99% dengan training datanya. Sedangkan untuk akurasi yang paling rendah itu ada boost dengan tingkat overfitting datanya juga tidak lebih dari 1%. Untuk kesimpulannya itu data dengan tingkat akurasi paling bagus itu yang tadi diambil oleh random forest, dan data dengan range terendah itu diambil oleh model ada boots. Oke. Oke, untuk selanjutnya saya ingin mendemonstrasikan program yang saya buat. Oke, pertama seperti biasa kita mengimpor library-library yang akan dipakai dan mengupload data yang bakal dipakai. Di sini saya pakai data IPM. Setelah itu explore datanya, saya menampilkan data dari atas dan bawah, paling bawahnya, dan saya menampilkan jumlah data yang ada dalam data IPM ini. Ada 2196 dengan kolom 5. Dengan data duplikat yang 0 dan data bernilai kosong juga 0 semua. Dan untuk tipe datanya juga bisa dilihat dari harapan lama itu ada float, pengeluaran per kapita itu ada integer, rata lama sekolah itu ada float, dan usia harapan hidup juga ada float. Oke, untuk selanjutnya saya mendiskusi mendiskusi datanya. Bisa dilihat dari count, main, STB, dan minimalnya 25%, 50%, 75%, dan nilai maksimalnya. Untuk selanjutnya saya menampilkan value pada data IPM tersebut.
value yang bisa dilihat dari harapan lama sekolah itu ada 499, pengeluaran per kapita ada 1930, dari rata lama sekolah itu ada 633, usia harapan hidup ada 1054, dan IPM-nya ada 4, dengan tipe data semuanya integer. Untuk mengelompokkan variabel kategorikal, sini saya membuat variabel baru, datal namanya, dari data yang saya pakai, data IPM ini. Nah, saya apa namanya di kategorikal, mengelompokkan bisa dilihat dari ini. Nah, untuk menampilkan nilai data variabelnya itu di sini ada high, normal, dan very high dan low. Oke, untuk frekuensinya itu ada normal ada 1128-an, high itu ada 829, very high itu ada 146, sedangkan low itu ada 93 dengan tipe data integer. Terus visualisasi data yang saya pakai itu ada pie chart dan bar chart. Di sini bisa nampak, lihat paling dominan itu tipe data normal. Normal lebih tinggi, ada 51%-an. Dan di sini lebih dari 1000 dari count-nya. Bisa lihat. Oke. Menghapuskan variabel IPM. Di sini saya mulai men-testing, men-training datanya. Pertama kita inisialisasikan variabel y-nya dulu, dan di sini kita pakai data tes dengan rasionya 23%, dengan pemilihan random set itu 40-an, dan tercipta tercipta dimensinya itu dari ekstranya itu ada 1000 trainingnya itu ada 1690-an, dan testingnya itu ada 506. Kebalik. Benar deh, 1000 trainingnya ada 1690 dan testingnya ada 500. Explorer. Oh, ini saya membuat visualisasi sebelum nominalisasi dan sesudah normalisasi. Template nampak beda. Sini lebih detail untuk normalisasinya. Di setiap data ada use. Dan modeling pertama kita pakai random forest, yang tadi saya bilang, mengimport dahulu. Habis itu kita testing dan training datanya, terus melihat hasil dari consensus matrix-nya, bisa dilihat di sini. Setelah itu mengambil fitur paling penting dari model. Dari model itu fitur paling penting itu pengeluaran dari per kapitanya. Setelah itu testing dan training datanya. Di sini agak beda dengan PPT tadi yang saya buat. Tadi saya jalankan hasilnya agak beda. Di sini tadi 99% dengan 96%, sedangkan di sini 99% dengan 97%. Tapi ya sama, dia tetap 90-an, 90%-an untuk akurasinya. Sama halnya dengan testing dan training lainnya juga berbeda. Nah, tapi hasilnya masih tetap di atas rata-rata, nggak jauh beda lah dengan sebelumnya. Juga ada 81 sama. Untuk akurasi dari logistik juga 70-an. Sini lebih kecil data trainingnya. Oke, hanya itu saja sih yang bisa saya analisis dari praktikum ini. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.